Posan mungkin dulu. Ya, terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir, yang udah menyiapkan waktunya ya. Hari ini tentunya pertemuan kita ini ingin menghimbau, ya, memberikan penjelasan juga ke teman-teman media. Semoga ini tersiarkan dengan baik, bahwa kami, ya, saya terutama, juga ada Pare dan juga ada Ices, ya, terutama saya dan Pare yang paling utama, merasa sangat dirugikan karena karya-karya yang saya ciptakan, ya, baik itu bersama, bahkan sebelumnya ada yang saya ciptakan sendiri juga dibawakan, itu setiap konsernya tidak ada izin, ya, tidak ada izin dari terkait pengguna gitu, ya. Ya, baik dalam hal ini rekan-rekan dari Tantri, Ices dan juga Sela gitu. Tantri, Ices dan Tantri, Ices, Sela, Tantri, Cua dan juga Sela. Bisa lihat Ices malah. Kita sering nggak dihargai jadi. Oh gitu pula ya. Tantri, Sela dan juga Cua. Jadi mereka masih memakai karya-karya dari saya, ya. Saya ikut juga bikin di sana. Nah, itu tidak dihargai. Sebelumnya mungkin teman-teman juga kita udah pernah ngobrol bertemu seperti ini. Saya udah bikin peringatan juga, tetapi sepertinya tidak dihiraukan. Tetap dibawakan karya-karya tersebut sampai dengan saat ini. Bahkan ada beberapa juga yang saya lihat bahkan songlistnya di posting-posting lagi gitu. Saya sendiri tidak merasa dimintakan izin sebagai penciptanya di lagu-lagu tersebut. Kira-kira gitu. Ya, mungkin Pak ada yang mau sampaikan atau Ices? lanjut dulu. Silakan. Ya, jadi landasannya adalah biar nggak keliru, itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi pencipta itu bisa sendiri, bisa bersama-sama. Nah, jadi di sini kami akan sampaikan beberapa list lagu yang merupakan karya cipta klien kami secara sendiri maupun secara bersama-sama, ya. Kita mulai dari karya cipta yang diciptakan secara bersama-sama, ya. Posan yang diciptakan Posan secara bersama-sama. Yang pertama itu judulnya adalah Masih Cinta, Selalu Cinta, 07, Tinggalkan Saja, Pelan-pelan Saja, ya. Jadi ini yang menjadi karya cipta Posan secara bersama-sama dengan yang lain. Nah, berikut ada karya ciptaan Posan sendiri, ya, tidak ada orang lain yang ikut terlibat dalam penciptaan tersebut. Judulnya adalah Berbeda, Kerabat Kotak, Ku Ingin Sendiri, Cinta Jangan Pergi. Cinta Jangan Pergi saya ciptakan dengan Mas Dodi Katamsi. Oke, berdua. Dengan, Oke, ya, artinya kan ya. yang penting oke, ya. Ya. Kemudian ada juga karya ciptaan Julia Angelia yang yang diciptakan sendiri tanpa ada keterlibatan orang lain. Itu judulnya adalah Sendiri, Saat Ku Jauh, Terbang, dan Fobia. Jadi ini lagunya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau yang diciptakan secara sendiri itu kan jelas bahwa kalau menurut ketentuan pasal 9 ayat 2, ya, pasal 9 ayat 2 bunyinya seperti ini. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib, jadi hukumnya wajib nih, mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi untuk lagu yang diciptakan oleh Posan dan Julia secara sendiri-sendiri, itu ketika ingin dinyanyikan dalam suatu pertunjukan ciptaan atau konser atau live perform, ya, itu wajib untuk mendapatkan izin daripada penciptanya, ya. Bahkan lebih lanjut di dalam
ayat 3-nya, pasal 9 ayat 3 itu dikatakan penegasan. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan. Ini untuk penggandaan ya. Tapi kita bukan ke penggandaannya, dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Ya. Jadi dilarang. Jadi kalau dikatakan itu pencipta itu nggak boleh melarang. Ya. Oh iya, ada pertambahan dikit. Ya. Jadi pemegang hak cipta ini dalam hal LMK ya. Ya, jadi LMK. Jadi kalau pencipta itu ya penciptanya, kalau pemegang hak cipta itu adalah orang yang diberikan kuasa oleh pencipta untuk mengurus hak ciptanya. Nah, Ya, jadi itu LMK. Itu saya sudah datang ke LMK-nya juga, memberitahukan kepada LMK agar saya dikabari dulu sebelum siapapun yang memakai karya-karya saya. Saya udah datangi juga. Ya. Jadi saya teruskan dilarang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pencipta tidak boleh melarang. Loh, undang-undang aja melarang kok. Ya, undang-undang melarang. Saya kutip ya. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin siapa nih? Izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersil ciptaan. Jadi kalau misalnya para pencipta ini mengatakan saya melarang, dalam konteks melarang untuk digunakan kalau tidak ada izin. Nah, mekanisme izin itu ada dua, dikabulkan permohonan izinnya atau tidak dikabulkan. Jadi itu jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Karena di dalam pasal 82 ayat 3 undang-undang yang sama juga mengatakan kalau misalnya kemudian ada pun perjanjian antara pengguna dengan pemegang hak cipta, dalam hal ini LMK, dikatakan begini, ya. Perjanjian lisensi dilarang juga menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Jadi kalau misalnya kemudian pencipta ini memberikan kuasa kepada kepada LMK sebagai pemegang hak cipta, terus kemudian pemegang hak cipta mengadakan perjanjian lisensi dengan pengguna karya cipta, itu juga tidak absolut hak pencipta hilang sehingga hak pencipta itu nggak boleh lagi berkuasa atas ciptaannya. Itu yang bilang siapa? Bukan penciptanya, bukan juga saya. Ini diatur dalam pasal 82 ayat 3 tadi itu. Dikatakan, saya ulangkan, perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Jadi tetap pencipta itu memiliki hak. Karena suatu karya cipta itu melekat dengan penciptanya. Nah, jadi sudah cukup jelas untuk karya yang diciptakan secara sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau karya cipta itu diciptakan bersama-sama? Tetap saja berlaku. Karena aturan ini berlaku umum kepada semua orang, tidak ada pengecualian. Karena kalau kita lihat di dalam pasal 9 ayat 2 dan juga pasal 9 ayat 3, di situ dikatakan setiap orang yang melaksanakan. Nah, jadi nggak dikatakan setiap orang kecuali dia juga ikut terlibat nyiptain lagu tersebut, nggak ada itu. Jadi artinya kalau misalnya dia juga merupakan bagian dari orang yang menciptakan lagu tersebut, bukan berarti dia boleh mengeksploitasi lagu tersebut semena-mena tanpa izin, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pencipta yang lainnya. Karena objek itu menjadi milik bersama. Kekayaan itu menjadi milik bersama. Nah, kalau kekayaan itu menjadi milik bersama, tentu penggunaannya juga harus izin secara bersama-sama. Ini yang suka keliru. Banyak orang yang memaknai, saya minta izin kok sama yang satunya. Atau misalnya, saya kan juga bagian daripada yang menciptakan lagu tersebut. Nah, ini salah kaprah. Ya, ilustrasinya adalah kekayaan yang dimiliki bersama-sama kan nggak mungkin, nggak boleh dong satu orang saja yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap kekayaan itu tanpa izin daripada pemilik kekayaan yang lain. Karena karya cipta itu identik dengan kekayaan intelektual. Ya. Jadi ini yang suka salah kaprah. Ya. Ya nggak apa-apa kita nyanyikan terus-menerus. Kita juga ada andil kok. Itu juga udah milik grup kok, identik dengan grup kami kok. Itu udah bisa karena tetap di dalam undang-undang ini
ada pengaturan dan sampai hari ini belum dicabut undang-undangnya mengatakan demikian. Ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan hari ini teman-teman ini ingin mengatakan, saya mewakili ya, agar mulai hari ini mari kita tegakkan undang-undang hak cipta ini, khususnya ketentuan pasal 9 ini ya, mulai dari pasal 9 ayat 1 itu bicara mengenai masalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi itu, dan harus ada izinnya, itu adalah yang cocok dengan level konsen itu adalah huruf F, pertunjukan ciptaan. Ya, jadi mari semuanya kita mentaati peraturan perundang-undangan ini. Boleh mereka tidak respect sama POSAN, sama PARE, sama ICES misalnya. Boleh mereka tidak hormat sama POSAN, sama PARE dan sama ICES. Tapi mereka harus menunjukkan, mereka harus hormat dengan aturan-aturan dan menghargai aturan-aturan yang sudah diatur dan diundangkan oleh negara kita. Ya. Jadi apabila masih dilakukan menggunakan secara ekonomi, ya, melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud tadi dalam pasal tadi itu, ya, menggunakan karya cipta itu secara komersil tanpa izin daripada penciptanya, maka teman-teman ini akan melakukan upaya hukum masuk ke dalam pasal 113 ayat 2 dengan ancaman 3 tahun penjara, dendanya 500 juta. Ya, jadi jangan dipelintir bahwa seolah-olah mereka lah yang mau ganti ruginya 500 juta. Jangan seolah mereka menganggap kerugian dari penggunaan lagu itu 500 juta. Enggak, itu undang-undang yang memberikan aturan demikian. Ya. Jadi hendaknya kita mentaati secara bersama-sama aturan ini dan jangan melecehkan. Karena kalau melecehkannya bukan melecehkan POSAN, bukan melecehkan PARE atau melecehkan ICES, tapi itu melecehkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada di negara kita ini. Ya. Jadi di sini juga dikatakan bukan royaltinya yang paling penting, tapi izinnya. Karena di sini yang diaturlah izin, ya, wajib mendapatkan izin, dilarang tanpa izin. Jadi sebenarnya izin itu hal yang utama, meskipun implementasinya kemudian adalah hak ekonomi, ya. Nah, jadi itu yang kami ingin jelaskan. Penambahan, karena suka simpang siur, ada orang yang mengatakan mengutip pasal 87 ayat 4. Apa itu isi pasal 87 ayat 4 yang dikutip yang suka keliru? Di sini dikatakan tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Pertama tentu harus di backup dengan adanya perjanjian. Jadi pastikan ada perjanjian terlebih dahulu. Tapi kalaupun ada perjanjian terlebih dahulu dengan lembaga manajemen kolektif, tapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 83 yang tadi saya bacakan. Ya, apa itu pasal 83-nya? Pasal 83-nya itu adalah perjanjian itu dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Jadi tetap pencipta itu menjadi yang number one di sini, ya. Nah, tapi saya perlu jelaskan yang dimaksud dengan penggunaan secara komersil di dalam pasal 87 ayat 4 ini itu berkaitan dengan pasal satunya, ya, pasal satunya. Karena kan nggak mungkin ada nomor 4 kalau nggak ada nomor 1. Ya, dan pasti nomor 4 itu aturan yang berkaitan dengan pasal 1, ayat 1-nya. Nah, 87 ayat 1-nya mengatakan demikian. Untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK. Betul, ya. Agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan, sekali lagi, yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil. Ya, jadi untuk layanan publik yang bersifat komersil itu yang diatur detailnya sampai ke ayat 4. Jadi bukan berarti generalisasi
Lu boleh pakai semua karya cipta seseorang tanpa izin, yang penting lu bayar. Jangan seperti itu, karena nggak seperti itu pemahamannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan demikian, patut diduga itu menyesatkan. Ya, patut diduga itu adalah fraudulent misrepresentation atau misleading information. Ya, informasi yang menyesatkan. Karena pasal 87 ayat 4 kaitannya dengan ayat 1. Hanya untuk layanan publik yang bersifat komersil. Apa tuh layanan publik yang bersifat komersil? Radio, itu umum dong, diputar lagunya. Televisi, layanan publik dong. Kafe misalnya, restoran misalnya. Jadi mereka itu kalau misalnya minta izin kapan mutarnya, kan begitu. Jadi ada perjanjian antara mereka dengan lembaga manajemen kolektif, sehingga akhirnya disinilah pengambilan hak royalti itu dan distribusikan. Jadi jangan diperluas seolah-olah untuk live konser pun boleh. Karena kalau live konser itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf F. Mekanismenya diatur dalam ayat 2 dan 3. Ya, jadi maksudnya biar jangan salah kutip, jangan salah pengertian, karena banyak juga orang-orang yang menyatakan oh boleh saja asal dibayarkan. Itu benar, boleh asal dibayarkan. Dianggap tidak bersalah. Apalagi kalau udah ada perjanjiannya. Selama itu tidak bertentangan, dianggap boleh. Tidak dianggap sebagai pelanggaran, betul. Ya, sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajibannya sudah perjanjian. Betul. Tapi perjanjian itu sendiri tidak boleh mengambil alih seluruh hak-hak kepada pencipta. Jadi pencipta tetap juga boleh tidak akan memberikan izin kalau tidak dimintakan izin. Melarang kalau tidak memintakan izin. Terlebih dahulu ke mereka. Nah, dan lebih jelasnya lagi diatur penggunaan hak pencipta yang komersil ini dalam konteks apa? Dijelaskan dalam pasal 87 ayat 1. Dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil. Garis bawahi, layanan publik. Jadi bukan live performance ya, bukan konser. Jadi ini yang perlu diluruskan untuk tidak menjadi rancu dan akhirnya banyak pemahaman-pemahaman yang keliru yang akhirnya seolah-olah hak-hak daripada pencipta ini tidak mendapatkan perlindungan hukum. Padahal enggak, harusnya undang-undang pengguna dong harusnya. Kalau memang yang ingin dilindungi pengguna hak cipta. Tidak ada itu. Yang ada adalah undang-undang hak cipta. Yang dilindungi adalah pencipta. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan dan perlu kami tegaskan, dan oleh karena semua penjelasan yang sudah kami jelaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, maka mulai hari ini tanggal 26 Juni 2024 jam 15.43 Posan, Pare, ICES mensyaratkan siapapun yang ingin menggunakan lagu-lagu yang mereka ciptakan secara sendiri maupun bersama-sama, terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari mereka sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2. Kalau tidak ada izin, tentu dilarang untuk menggunakannya seperti yang tertulis dalam pasal 9 ayat 3.